indukan A. Itu yang biasa kan menghasilkan anak, kemudian laki-laki atau perempuan atau betina dan jantan. Nah kemudian betina jantan itu kan saudara. Nah ketika itu dikawinkan itu hasilnya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, para pecinta perkutut, para sahabat pecinta burung perkutut. Kali ini saya lagi berada di farm penangkaran ya. Penangkaran burung perkutut Bangkok di HSKK. Kebetulan saya bersama dengan pemiliknya. Saya ingin sekali mengulik jadi proses sampai ke teknik dan ke yang lain mungkin. Tapi pertama saya ingin tahu terlebih dahulu terkait dengan sejarah kok tiba-tiba muncul banyak kandang dan burung-burung yang berkelas di sini. Sebelum menginjak ke proses sejarah berdirinya farm bit ya, farm bit. Mohon maaf kalau salah. Jadi farm bit HSKK ini silahkan perkenalkan dulu bos dari perkutut ini. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, pertama saya mau bercerita tentang saya sendiri, bagaimana kok tiba-tiba jadi peternak perkutut Bangkok. Di awalnya itu pada tahun 2022, di pertengahan itu, pada waktu itu tren-trennya burung perkutut Bangkok dari sahabat-sahabat teman saya itu, baik di kalangan muda apalagi di kalangan tua yang punya pengalaman dari dulu itu tentang burung perkutut. Saya awalnya ngumpul-ngumpul, kemudian juga tertarik hobi kepada burung perkutut itu. Tapi bagi saya di hobi itu tidak sekedar hobi, akan tetapi tiada nilai bisnis atau keuntungan yang diraup dari beternak burung perkutut itu. Jadi awalnya itu saya memang hobi atau senang dengan seni suara burung perkutut itu. Setelah itu saya tertarik untuk meminang atau membelinya. Nah, kembali kepada awal kata saya tadi, bahwa saya itu tidak hanya sekedar hobi, tapi juga ada ketertarikan dengan nilai bisnisnya itu. Nah, kemudian pada pertengahan awal 2022 itu, saya membeli burung perkutut yang menurut nilai ekonomisnya atau nilai burungnya itu sudah masuk nilai burung yang berkualitas. Dilihat dari bunyinya, kemudian dari terah darah indukan burung perkutut itu. Sehingga saya meminang dua indukan. Awalnya itu dua indukan. Yang pertama itu karakternya burung itu power, lumayan di kelas lomba sudah. Kemudian terahnya itu memang indukannya terah juara. Nah kemudian yang kedua itu juga sudah indukan. Nah
Setelah itu saya beternak dengan modal yang pas-pasan, tapi alhamdulillah di kurang lebih 2 tahun ini omsetnya sudah hampir 2 bulan itu lumayan. Kalau Pokoknya dinilai tiap bulannya grafiknya itu sudah mulai Iya. menggunung ya. mulai menaik, bahkan pemasarannya itu sampai keluar kota. Jadi itu sejarah singkatnya. Jadi bagi saya atau bagi teman-teman yang tertarik juga untuk mau ternak burung perkutut Bangkok itu sebenarnya tidak harus dengan modal besar. Di minim pun atau tanpa modal pun bisa gitu ya. Tanpa modal pun bisa. Bahkan saya sudah mengembangkan di beberapa titik di teman-teman itu tidak punya modal tapi punya keinginan dan hobi. hobi terhadap burung perkutut itu. Sehingga saya mengambil dari hasil ternak saya sendiri dan itu sudah berjalan tanpa modal. Saya hanya menitipkan hasil silangan ternak saya itu sendiri di teman itu dan sekarang sudah produksi. Ada hal yang menarik tadi di tengah-tengah itu, jadi ada bahasa silsilah. Saya teringat dengan bahasa kita kaum santrian ya. Kalau mungkin ini kan harus ada silsilah nasabnya juga. Ya. Dalam hal konteks perburungan dan perkututan ini. Jadi seberapa penting kita memilih, terutama bagi kayak saya misalkan yang baru-baru hanya senang dan mau menginjak belum ke hobi tapi masih senang, untuk memilih silsilah itu seberapa penting? Di silsilah atau kalau bahasanya santri itu kan nasab. Iya, nasab. Di nasab itu sangat penting. Bahkan di pertama kali yang harus dilakukan itu melihat silsilah burung itu atau indukannya atau nasabnya. Jadi kalau kalau indukannya itu sudah burung yang berkualitas, maka sudah 90% itu akan menghasilkan hasil yang berkualitas juga. Jadi kembali ke tadi soal silsilah. Kalau ini kan pasti ada istilah ini ya, perjodohan Ya. istilahnya. Tapi ini lebih dominan mana? Sepengalaman, bukan persoalan teknis atau teori, tidak. Tapi ini sepengalaman sampean sebagai ya di bidangnya yang sudah lama kompeten mungkin di bidangnya terkait dengan burung perkutut. Seberapa penting misalkan ini silsilah nasab yang si jantan dan si betina, lebih penting mana? Apakah yang betina yang harus silsilah nasabnya bagus atau yang jantannya? Ya. Mungkin bisa juga berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Oke. Jadi kalau antara jantan dan betina itu ya yang paling bagus memang dari trah atau nasab yang sama-sama bagus. Tapi nanti tergantung pada karakter manuk atau burung itu sendiri. Ya. Jadi misalkan sekarang tadi saya menyampaikan bahwa saya beli burung itu indukan 2 dan itu saya beli indukan yang sudah produksi. Tapi karakter burung itu, 2 indukan itu tidak sama. Nah sehingga ketemunya itu nanti setelah ketemu anak indukan yang saya beli itu, kemudian diketemukan sama anaknya. Jadi silang di pengalaman saya kalau dalam indukan yang sama itu biasanya kurang berkualitas. Di misalnya indukan A itu yang biasa kan menghasilkan anak
kemudian laki-laki atau perempuan atau betina dan jantan. jantan. Nah kemudian betina jantan itu kan saudara. Nah ketika itu dikawinkan itu hasilnya pasti kurang bagus. Tapi ketika dikawinkan silang dengan yang indukan B, maka itu akan menghasilkan kualitas yang bagus. Dan itu sudah saya lakukan. Jadi tiap kandang saya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, nah itu hampir ada anakan dari 2 indukan yang awal itu disilang. Kemudian kalau misalnya betinanya itu punya hasil saya sendiri, itu jantannya itu saya ngambil dari luar. Siap. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut Ya. nanti atau besok. Jadi terima kasih teman-teman, dan ilmunya terima kasih. Semoga bermanfaat dan terus channel ini juga bermanfaat, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.